Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Iman Budiman ya dari Iman Budiman Channel. Oke teman-teman, ini cukup lama saya tidak buat video tutorial teman-teman, hampir beberapa bulan ya. Karena memang ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi saya ya gitulah ya. Sementara rehat dulu dari YouTube. Nah, sekarang kita gas lagi teman-teman. Mumpung ada waktu, saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya. uh, Sekarang kan lagi apa namanya populer ya penggunaan AI gitu ya. Nah bagi teman-teman semuanya yang guru gitu ya, apa namanya, ataupun pekerja kantoran, nah ini cocok banget buat teman-teman agar teman-teman bisa sih apa ya, buat aplikasi sendiri gitu ya dengan menggunakan AI gitu ya. Oke teman-teman, kita coba ke sini ya. Saya coba akan buat dulu semacam apa ya, roadmap, bukan roadmap sih ya, gambaran singkatnya gitu ya. Nah yang pertama itu teman-teman harus tentukan ya, misalkan mau buat aplikasi apa gitu ya. Nah ini cukup penting teman-teman ya. Nah ini cukup penting karena inilah yang pertama kita harus tahu gitu ya, agar nanti di bagian aplikasi yang kita kembangkan ini terarah gitu dan kita tahu alurnya. Nah setelah itu sudah tentukan, semisal saya akan coba membuat sebuah aplikasi. Di sini adalah nama aplikasinya adalah Data Guru gitu ya. Data Guru. Data Guru. Nah, seperti ini. Nah, ini kayaknya terlalu besar ya, teman-teman. Kita kecilin dulu. Ups, seperti ini. Nah, ini juga kegedean nih, teman-teman. Nah, gini ya. Nah, misalkan saya sudah punya apa namanya, apa yang akan kita buat itu ya, sudah punya rencana. Nah jadi ini nanti ke sini teman-teman ya, jadi ini nanti ke sini, jadi teman-teman sudah punya gambaran aplikasi yang dibuat adalah Data Guru. Nah setelah ini teman-teman harus punya konsep lagi ya. Nah konsepnya apa? Nah konsepnya jenis apa ya, jenis ya program yang digunakan kayak gini ya. Nah, jadi kita harus punya program apa sih, mau dibuat seperti apa nih aplikasinya gitu ya. Nah, kalau misalkan saya sih akan membuat aplikasi data gurunya menggunakan Laravel gitu ya. Nah, kalau Laravel berarti kita butuh apa teman-teman ya? Toolsnya. Nah, jadi kita harus ya minimal kita punya database teman-teman ya, kita punya databasenya, kemudian kita punya code writernya dan lain sebagainya. Nah misalkan udah seperti ini, nah kemudian kalau udah seperti ini ya kita tinggal siapkan tools untuk membuat programnya gitu ya. Nah aplikasi apa yang akan saya pakai AI-nya gitu ya. Nah saya akan coba menggunakan yang namanya open code gitu ya. Nah open code dengan modelnya adalah menggunakan DeepSeek gitu ya, DeepSeek gitu. Nah gimana caranya teman-teman? Oke, kita gas ya. Nah sebelum itu kita tambah dulu tabnya. Nah jadi yang teman-teman harus siapkan adalah, kalau pengguna MacBook ya, Windows juga sama sih, XAMPP teman-teman. Jadi XAMPP ini wajib terinstall teman-teman ya, karena ini untuk MySQL-nya. Kemudian CodeWriter. CodeWriter itu banyak, ada Visual Studio Code gitu ya. Kemudian ada lagi anti gravity ini ya dari Google. Nah silahkan teman-teman, silahkan disesuaikan. Nah kemudian kita harus install open code-nya teman-teman ya, open code-nya. Nah cara installnya tinggal dibuka aja open code di Google, kemudian klik apa namanya, open code-nya, web open code-nya. Nah kalau di MacBook kita menggunakan Brew ya, tinggal di copy aja, kemudian di sini tinggal cari aja terminal ya, seperti ini ya, tinggal di paste kode ini nih ya, paste langsung tinggal ditunggu saja. Nah pastikan sebelum install open code, jadi kita ada satu tambahan lagi yaitu Node.js ya, jadi pastikan Node.js-nya diinstal teman-teman. Kalau misalnya pengguna MacBook gitu ya, pengguna Windows silahkan disesuaikan saja.
Jadi tahapannya install dulu Node.js-nya, kemudian XAMPP-nya, kemudian code writer-nya jangan lupa, baru open code-nya. AI untuk membuat aplikasinya gitu ya dengan menggunakan AI. Baik. Oke, ini udah ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, kita akan hidupkan dulu untuk XAMPP-nya. Sebetulnya banyak ya, bisa pakai MAMS atau apa lagi ya. Banyak lah ya. Teman-teman bisa sesuaikan atau bisa juga install secara langsung PHP-nya atau MySQL-nya di terminal bisa gitu ya. Oke, kita coba. Kita start all. Oke, kita tunggu ya, teman-teman. Oke, nah setelah itu teman-teman harus bikin folder ya. Bikin foldernya di mana? Nah, biasanya kalau XAMPP itu ada di bagian application. Ini di MacBook ya. Kalau di Windows itu ada di bagian apa ya? Saya lupa lagi itu. Ada pokoknya XAMPP htdoc gitu ya. Nah, teman-teman silahkan buka nih, di sini ada XAMPP. Nah, di sini di bagian htdocs teman-teman bikin folder. Nah, saya udah bikin folder namanya data guru dan saya sudah open melalui anti gravity ya. Oke, apakah udah belum nih ya? Kita coba lihat dulu. Oke, nah udah running teman-teman. Kita fokus ke sini. Nah, sekarang kita buka terminal teman-teman ya. Kita buka terminal dengan pilih terminal, kemudian new terminal. Nah, di sini kita buka dengan perintah open code. Ya, open code. Jadi O-nya besar, C-nya besar. Nah, karena kita akan coba membuat sebuah data guru gitu ya. Kita akan ini skip dulu aja ya. Nah, kita akan membuat sebuah data guru dengan menggunakan Laravel. Jadi kita coba akan buat dulu database-nya. Nah, kita buka dulu database-nya gitu ya. Nah, tinggal ketik aja localhost. Nah, di sini /php myadmin. Nah, kita enter. Nah, di sini kita coba buka php myadmin-nya. Kita kasih nama database dulu ya, kita buat database dulu. Latihan kode. Nah, gini aja ya. Nah, kita copy dulu biar enak kita create. Nah, di sini kita jangan lupa kita paste dulu supaya taruh dulu di sini. Nah, untuk membuat perintahnya supaya gampang kita boleh menggunakan ChatGPT aja. ChatGPT ya. Nah, boleh login boleh enggak, tapi saya saranin sih login teman-teman ya biar enak. Nah, di sini kita ketik aja saya akan membuat gitu ya sebuah aplikasi data guru. Nah, guru apa misalnya SMP ya, dengan menggunakan Laravel gitu ya. Laravel ada halaman login dan dashboard. Berikan saya promptingnya gitu aja. Nah, tuh teman-teman ya, bisa dilihat tuh, ini panjang banget, sepertinya seharusnya nggak komplit seperti ini sih. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita coba copy aja. Nah, kita masukkan ke sini gitu ya. Nah, kita coba kita paste dulu sini, kemudian ketambahin lagi saya sudah buat db-nya dengan nama gitu ya. Maaf. Dengan nama latihan kode di PHP myadmin. Lah, udah enter. Nah, jadi teman-teman tinggal ditunggu saja. Nah, di sini akan ada update to do. To do itu adalah apa yang akan dia buat gitu ya. Nah, di sini kan bisa dilihat ya, ada instalasi Laravelnya, konfigurasinya, bla 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 sampai dia testing aplikasi. Ya, kita tinggal ditunggu saja. Tapi baiknya sih teman-teman merancang dulu ya, boleh menggunakan flow map gitu ya, agar lebih terarah. Atau misalkan kalau desain database-nya menggunakan DB Designer gitu ya, atau apapun itu, yang penting nanti relasi database-nya itu ke gambar gitu ya. Nah, kalau seperti ini ya memang namanya AI ya, kita harus validasi dulu ya teman-teman. Sambil ngopi teman-teman. Oke, kita tunggu dulu sampai dia beres ya. Nah, ini kecepatan code-nya ini tergantung ya, karena kan ini gratis ya, memang agak lambat juga gitu.
Apakah kalau ada pertanyaan hasilnya langsung jadi sekali beres? Ya enggak, teman-teman. Ya, enggak juga. Jadi kita harus tetap validasi juga. Apakah apa-apa yang harus kita sesuaikan gitu ya, dicek dulu. Oke, nah sini kita tunggu dulu sampai dia betul-betul nah ini baru tahapan ketiga nih, teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat struktur Laravelnya sudah lengkap. Komposernya juga diinstalin sama dia. Pertanyaannya apakah DeepSeek versi 4 plus free ini gratis? Gratis, teman-teman. Apakah terbatas token? Ya, yang namanya free pasti terbatas ya. Ya tapi lumayan lah kalau untuk latihan, teman-teman ya. Untuk latihan menggunakan OpenCode juga lumayan. Atau teman-teman coba selain OpenCode itu ada OpenClaw. Nah, teman-teman bisa dicoba tuh. Sambil ngopi teman-teman ya, biar enak belajarnya. Nah, buat blade layout parsial komponen gitu ya. Nah, sekarang sedang dibuatkan layoutnya, teman-teman. Apakah teman-teman harus ngerti konsep Laravel? Baiknya sih iya ya. Biar teman-teman kegambar nih kalau misalkan teman-teman mau roots atau tahu folder untuk menyimpan model di mana, untuk view di mana gitu ya. Nah, minimal teman-teman sudah agak sedikit paham dengan alur Laravel. Kalau menurut saya sih gitu ya. Teman-teman kalau ada error dikit ya nggak usah ngandelin AI gitu ya. Ini framework ya teman-teman. Laravel itu framework bukan sama dengan ya. Kan framework itu banyak ya. Salah satunya adalah Laravel, kemudian Code Igniter atau CI. Nah, itu teman-teman bisa gunakan. Jadi lebih enak sih pakai framework ya. Dan yang saya pakai juga dari dulu si Laravel ya. Dulu saya sempat coba pakai CI, tapi sepertinya kurang cocok ya. Jadi lebih enakan di Laravel, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ada, kalau misalnya teman-teman nih minimal teman-teman tahu kalau misalnya kita desain dashboard itu di mana nyimpennya gitu ya. Nah, itu ada di resources gitu ya, ada di views. Nah, nanti semuanya komponen layout semuanya di sini. Kemudian kalau teman-teman pengen rootsnya di mana, ini udah ada rootsnya ya, ada di web. Nah, jadi ini adalah untuk mengatur rootsnya. Jadi lebih enak. Model ada di mana? Nah, model ada di apps, teman-teman, ada di model gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, kalau misalnya untuk database, nah database di mana? Database itu ada di database. Jadi enaknya nanti teman-teman tinggal di migrate aja ya. Nggak usah import ya, tinggal di migrate aja. Gitu, teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini sudah mau tahapan akhir. Nah, saya mau minta dibuatin user sama si DeepSeek ini. Buatkan user dan password untuk login gitu ya. Nah, gitu. Misalkan contoh username-nya misalkan admin, passnya admin gitu ya. Nah, ini udah jalan nih harusnya. Oke, sebetulnya nggak usah pakai nggak usah PHP Artisan Serve ya, tapi nggak apa-apa, kita coba nanti buka. Kalau misalnya ini callingnya udah jalan, teman-teman. Nah, cara bukanya gimana sekarang? Nah, kita new tab dulu. Nah, tinggal localhost, kemudian /data guru /public. Kita tes dulu ya. Nah, di sini katanya ada komposer deteksinya tidak sesuai dengan versi PHP. Nah, di sini gampang teman-teman, kalau ada error kayak gini kita tinggal di copy aja. Ctrl A, Ctrl C. Tapi kita tunggu dulu ya. Sampai codingnya beres dulu. Oke, masih belum nih kayaknya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, versi-versi kayak gini sih database ini memang krusial ya. Enaknya sih kalau di Windows saya menggunakan ini, teman-teman. Menggunakan Laragon ya. Lebih enak sih kalau menurut saya.
Oke, bagian udah beres. Oke. Nah, kita suruh buat ini dulu deh. Kayaknya belum dibuat ini ya. Oke. Kita suruh buat dulu user dulu ya untuk login. Nah, sebelum itu sampai kita cek ya database-nya apakah sudah ada isinya atau belum nih di latihan kode ini. Nah, di sini udah ada, teman-teman. Jadi dia nge-migrate. Nah, admin udah ya. Nah, sekarang kita benerin error ini dulu. Nah, sesuaikan Composer dengan versi PHP saat ini. Jadi jangan sampai si AI ini ngerubah versi PHP-nya ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita nggak batasi seperti ini, dia tuh ngerubah lewat terminal gitu ya untuk versi PHP-nya gitu. Nah, coba kita lihat. Nah, coba ini lagi dicek dulu ya, teman-teman. Sudah diperbaiki. Oke, coba kita lihat apakah masih error atau enggak. Nah, masih error, tinggal di copy aja. Masih begini aja. Bahasanya apakah ini ya bahasa kita aja, kita bagaimana berinteraksi, teman-teman. Kalau saya sih gitu. Oke, apakah harus detail? Bagusnya seperti itu gitu ya. Nah, cuman kan masing-masing orang punya keterbatasan ya untuk mendetailkan. Yang penting asal dia ngerti aja sih sebenarnya. Nah, gitu. Nah, perhatikan ya di sini, teman-teman. Nah, masalahnya XMPP menggunakan 8.24 sedangkan Laravel butuh, nah gitu ya. Jadi pastikan aplikasi ini menyesuaikan gitu ya. Nah, biasanya bisa komposer downgrade ya bisa, komposer upgrade juga bisa, komposer install kan ini udah sebenarnya. Komposernya sudah diinstal. Nah, kita tinggal menyesuaikan si apa namanya? Project Laravel ini versi PHP-nya. Ya minimal teman-teman paham secara fundamental Laravelnya dulu deh, biar enak ya, biar enak. Nah, ini coba kita lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini sudah ya. Nah, di sini minimal sudah kebuka nih. Nah, gimana teman-teman, cepat kan ya? Apakah ini pertanyaan bisa di hosting? Bisa. Yang namanya Laravel. Kenapa saya kebanyakan menggunakan Laravel ya? Apa namanya? Supaya bisa di hosting. Nah, oke. Kita tunggu dia beres dulu ya. Oke. Kalau teman-teman misalkan ingin coba Laravel secara manual bisa nggak? Bisa. Jadi teman-teman tinggal di ini aja, dicek aja Laravel. Nah, teman-teman bisa di sini dicek di bagian dokumentasinya. Di sini panduannya cukup lengkap kok ya. Ini cukup lengkap tuh. Tuh, enak banget teman. Sekarang udah ada banyak apa namanya? Udah banyak update jadi lebih enak tuh. Ada panduan-panduannya juga ya. Nah, teman-teman bisa dicek aja di bagian dokumentasi nih. Nah, ada instalasinya harus apa aja gitu ya. Nah, tuh enak sih sebenarnya MacBook sudah tinggal langsung copy paste aja. Komposernya juga sama tuh. Oke. Ini udah beres belum? Oke, kita sambil coba login ya, teman-teman. Tadi kan admin ya. Admin. Nah, di sini ada kendala nih. Kenapa? Formnya itu harus menganggap itu bukan username tapi email. Nah, ini ada kendala. Nih, berarti harus bagaimana? Gini aja. Form login username saja, jangan email, gitu aja. Nah, kalau misalkan untuk nanti dikembangkan lebih jauh, kalau misalkan teman-teman ingin nyimpannya di hosting ya memang dari segi safety itu harus diperhatikan gitu ya. Nah, gitu. Jadi jangan sampai asal buat ya AI untuk mempermudah kita, tapi jangan asal buat juga. Jadi harus apa namanya? Harus diperhatikan dari segi keamanannya. Kita reload dulu, teman-teman. Oke, reload ya. Nah, coba masukkan tadi admin, kemudian passwordnya admin. Nah, teman-teman lihat tuh, udah langsung jadi dashboard. Nah, gimana caranya data guru ya tinggal masukin aja di sini data guru. Nah, bisa tambah nggak? Ya bisa, teman-teman. Tuh.
Nah ininya kurang nggak jalan. Nah kalau yang kayak gini sih gampang ya teman-teman, ya nggak usah repot-repot, gampang nanti. Nah kita secara fungsinya kita dulu chat dulu ya, tambah. Nah tambahnya udah bisa tuh. Oke, kita acak dulu ya. Nama gurunya misalkan kita ngacak dulu, jenis kelaminnya misalkan laki-laki atau gini aja, Iman gitu ya. Tempat lahir misalkan Jakarta. Oke, tanggal lahirnya misalkan mana nih? Oh gini aja. Misal 1999 gitu ya. Oh sorry, 1999. Oke. Namanya misalkan Islam, alamatnya misalkan Jakarta. Kemudian nomor HP-nya, emailnya misalkan ini @ ya. @mail misalkan gini. Mata pelajarannya nanti ini harusnya drop down ya. Misalkan coding gini ya. Jabatannya nggak ada gitu. Misalkan status gurunya misalkan honorer. Pendidikan terakhir misalkan S1. Nah ini opsional, foto ini opsional, kita simpan. Nah teman-teman bisa disimpan, luar biasa ya. Nah kita coba logout ya, kita coba logout ya. Kita coba logout sini dan berhasil. Kita coba masuk lagi, admin. Nah login lagi. Nah pengguna ini apa teman-teman? Nah pengguna ini untuk ditambahkan datanya. Nah tadi kan misalkan admin untuk admin. Nah sekarang kita coba tambah satu ya. Misalkan Budi, emailnya misalkan budi@mail.com, passwordnya misalkan Budi, role-nya misalkan admin juga lah. Oh nggak bisa nih ya. Budi 12345, simpan. Sekarang kita coba logout. Budi 12345. Nah ini body kenapa nih? Budi ini Budi 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 12345. Nah ini nggak bisa nih, kenapa nih? Oke kita cek dulu ya, admin. Kita pengguna Budi mungkin menganggapnya ini ya, mungkin karena role-nya tadi untuk secara role codingan tambahan pengguna itu bukan username. Sekarang coba Budi 12345. Nah gitu ya. Nah di sini juga ada kendala, jadi minimal kita paham alur konsep Laravelnya teman-teman. Nah oke teman-teman, gimana untuk pembuatan aplikasinya? Sudah cukup bagus ya. Untuk dari segi tampilan juga ini kayaknya nggak seperti dibuat dengan AI ya, simple gitu ya, menarik gitu ya. Jadi teman-teman bisa boleh coba nih, disesuaikan nih, ada AI gratis, kenapa kita nggak coba gitu ya, untuk mengupgrade diri kita gitu ya. Oke teman-teman, sekian dulu, saya Manu Budiman, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.